Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ardian Samulyatama. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. NIM saya 205012440016. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai lab sheet, yaitu penyearah dengan menggunakan satu dioda. Atau biasanya ini biasa dikenal dengan nama penyearah setengah gelombang ya teman-teman. Ya, di sini ada gambar rangkaiannya. Gambar rangkaian dari lab sheet ini yaitu terdiri dari sebuah trafo, satu lilitan primer, dan ini ada satu lilitan sekundernya. Kemudian di sini ada dioda, diodanya berjenis ini 1N ya sebenarnya teman-teman, 1N 4001. Kemudian di sini ada elko atau elektrolit kapasitor berkapasitas 47 mikrofarad. Kemudian di sini ada beban atau hambatan yang bernilai 220 ohm. Kemudian di sini ada petunjuknya. Yang pertama yaitu CH1 CRO untuk mengukur titik AB dan CH2 CRO untuk mengukur titik CD. Ini nanti kita menggunakan 2 CRO ya teman-teman. Alasannya sama seperti pada praktek lab sheet sebelumnya, karena ini tidak bisa menggunakan 2 ground yang berbeda karena dapat menyebabkan rusak nanti komponennya. Yang kedua di sini pada saat kondisi beban terpasang, catat Vmax dan Vmin-nya pada gambar sinyal di CRO. Kemudian hitung tegangan DC CRO dengan rumus Vmax dikurangi Vmax min Vmin atau Vminimum per 2. Kemudian untuk persentase perbedaan, untuk nanti pembanding antara praktek simulasi ini dengan teori, nantinya dihitung dengan rumus teori dikurangi praktek, kemudian dibagi teori, baru kemudian dikali 100%. Kemudian untuk bagian C di sini ada pertanyaan, yaitu cari persentase perbedaan antara hasil teori dan hasil praktek untuk VPP atau tegangan puncak-puncak AC, kemudian ada tegangan DC atau VDC tanpa beban, lalu kemudian ada VDC berbeban. VDC tanpa beban di sini yaitu ada pada ini bagian yang D, pengukuran rangkaian penyearah jembatan tanpa beban atau MA dan R1 dilepas. Jadi nanti ini akan kita ukur terlebih dahulu, namun bebannya ini akan dilepas. Kemudian nanti di sini untuk gambar yang ada di CRO untuk inputnya dari tegangan AC, kemudian yang bawah ini tegangan DC seperti lab sheet sebelumnya juga. Kemudian di sini volt per diff untuk channel 1 dan sini volt per diff untuk channel 1 tapi CRO yang kedua. Kurang lebih ini seperti langkah-langkahnya sama seperti lab sheet sebelumnya, yaitu pada lab sheet penyearah menggunakan jembatan dioda. Cuma ini sekarang kita hanya menggunakan satu dioda, yaitu penyearah dengan menggunakan satu dioda atau penyearah setengah gelombang. Kemudian untuk hasil pengukuran di channel 1 juga nanti ditulis di sini. Kemudian yang ini, yang nomor 2, dengan menggunakan voltmeter di titik AB dan titik CD. Jadi nanti di titik AB di sini kita akan menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangannya, dan kemudian di titik CD juga sama, kita menggunakan 2 multimeter untuk mengukur tegangan yang mengalir pada titik-titik tersebut. Lanjut untuk yang bagian E, di sini tertulis pengukuran rangkaian penyearah jembatan dengan beban terpasang, MA dan R1 dipasang. Jadi nanti bebannya akan dipasang, kemudian untuk langkah-langkah gambarnya di sini juga sama. Di sini gambar untuk inputnya dan di sini untuk gambar untuk output. Kemudian untuk volt per diff-nya juga sama. Ini juga volt per diff channel 1 CRO2. Kemudian nanti di sini dicantumkan time per divisinya, hasil pengukuran dan juga frekuensi yang terukur. Kemudian dengan menggunakan voltmeter di titik AB juga sama, diukur nanti. Kemudian untuk di titik CD juga diukur. Kemudian di sini ada tambahan yaitu pengukuran arus menggunakan ampere meter dalam satuan miliampere. Nanti pengukuran arusnya ada di sekitar sini ya teman-teman. Yang ada tulisan MA-nya ini nanti dipasang multimeter untuk ampere meter, disambungkan ke resistor dan juga ke sini. Lanjut, di sini ada jawaban pertanyaan. Nanti jawaban pertanyaan diisi untuk yang ini,
bagian C. VPP AC-nya berapa, VDC tanpa bebannya berapa, dan juga VDC berbebannya berapa. Oke, sudah kita jelaskan secara ringkas. Kemudian kita lanjut saja untuk praktek di software ini Multisim. Teman-teman juga bisa menggunakan software yang sekiranya mendukung kegiatan simulasi rangkaian listrik ini. Namun di sini saya menggunakan software ini Multisim yang versi 14.2. Teman-teman juga bisa menggunakan software ini. Baik, di sini sudah terlihat workspace-nya. Biar lebih mudah kita buat, nah, separuh-separuh saja. Nah, sudah. Yang pertama di sini kita butuh arus tegangan AC. Untuk tegangan AC kita bisa cari di sini di source, di power source kita ini yang AC power. Kita klik. Kemudian kita butuh trafo ya teman-teman. Trafo itu di basic, kemudian pilih yang transformer. Nah, kita pilih yang 1P 1S, yaitu satu primer satu sekunder, yang seperti ini gambarnya. Kita klik saja. Oke, kemudian lanjut kita butuh dioda. Sini dioda. Kita cari yang 1N4001, yang ini yang paling atas. Kita klik 1. Kemudian kita butuh elko atau elektrolit kapasitor di basic, kapasitor yang berkapasitas 47 mikrofarad. Nah, kita klik saja. 1. Untuk bebannya kita ke resistor, kita pilih yang 220 ohm. 220 ohm, oke, kita klik. Nah, sudah. Kemudian untuk di sini pengukuran menggunakan voltmeter, nanti di sini ada dua, yaitu di titik AB dan titik CD. Namun yang pertama kali kita itu sambungkan dulu ya teman-teman. Kita bikin rangkaiannya terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa untuk dikasih ground. Nah, kita kasih ground sini. Oke. Maaf ya teman-teman, ini ada gangguan suara dari luar, ini berisik sekali. Mohon maaf apabila teman-teman merasa terganggu. Baik, di sini kita sambungkan tegangan AC ke trafonya. Kemudian dari trafo kita sambungkan ke kaki dioda. Terus ini elko-nya boleh kita rotate dulu. Ini untuk rangkaian yang pertama ya teman-teman, pengukuran rangkaian penyearah jembatan tanpa beban. Jadi di sini bebannya yaitu resistor berkapasitas 220 ohm belum kita pasang terlebih dahulu. Kita di sini ada ground, kita pasangkan groundnya. Oke, kita pasang ground. Kita boleh pindah ke bawah supaya lebih mudah. Nah, kemudian untuk di titik A dan titik B, kita akan pasang sebuah voltmeter atau kita bisa menggunakan multimeter di sini. Dan ada Tektronix oscilloscope. Nah, untuk mengukur yang di titik C dan titik D. Kita pasang di sini positif dan positif dan negatif. Boleh. Geser aja. Nah, ini untuk channel 1. Ini kita geser dulu aja.
sorry. Nah, seperti ini. Kita letakkan osiloskop yang pertama. Di sini kita groundnya hubungkan ke ini saluran ground. Kemudian channel satunya ke sini. Oke, boleh. Seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini. Kita atur untuk AC. Tegangan AC-nya ini 220. Untuk frekuensinya juga 50 Hz. 50. Kemudian untuk trafonya 220 berbanding 6 volt ya teman-teman. 220 ininya 6 volt. Oke, kemudian saya rasa sudah di sini ya. Kita akan coba simulasikan menggunakan ini. Oh, kita butuh satu lagi. Butuh satu Tektronix osiloskop lagi untuk mengukur yang di sini. Seperti ini boleh. Ini kemudian channel satunya juga di sini. Satu lagi nih ya teman-teman. Kita butuh multimeter satu lagi untuk ini di titik C dan titik D. Di sini juga boleh. Ini kita geser. Oke. Positif, negatif ke negatif. Oke, kita coba untuk run simulasinya. Di sini kita atur untuk tegangannya ini ke AC. Nah, untuk tegangan yang di titik A dan titik B, di titik A titik B ini dengan menggunakan voltmeter, nanti di sini langsung tulis saja. Ini sebelumnya diatur dulu ya teman-teman. Ini untuk AC, ini untuk volt tegangannya. Ini terbaca 6,002 volt untuk tegangan A dan titik B. Kemudian untuk titik C dan D ini DC ya teman-teman, karena ini sudah melewati ini penyearahnya menggunakan dioda. Ini jadi ini atur DC. Tegangan terbaca sekitar 8,25 lah, 25 volt. Nah, sekitar itu. Kita close dulu, nggak apa-apa. Kita coba menggunakan osiloskopnya, kita buka. Pokoknya kita nyalakan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita auto set dulu. Coba. Nah, ini di channel 10, channel ininya, volt per diff-nya ini 10, atau kita mungkin bisa kecilkan lagi. Terus ini untuk posisinya bisa diatur segini ya teman-teman. Ini kita auto aja dulu. Nah, seperti ini bentuk gelombangnya. Lalu sebentar, kita set berapa ini, 5 aja ya, 5. Time per diff-nya kita 10 mungkin cukup ya. Nah, seperti ini kira-kira. Kita stop. Nah, untuk gelombangnya seperti ini. Atau mungkin ini bisa kita kopling dulu ke AC juga bisa. Sama ya sepertinya. Nah, seperti ini ya teman-teman kira-kira bentuk gelombangnya. Lalu kita coba yang osiloskop kedua. Ini osiloskop kedua. Kita nyalakan dan kita auto set dulu. Nah, ini terlihat garisnya lurus, tapi ini kita coba ini ke DC. Ini udah betul DC. Kita samakan untuk volt per diff-nya jadi 5. Kemudian ininya time per diff-nya sudah ya 50. Nah, sekitar seperti ini. Nah, ini garisnya lurus karena ini masih berupa
tegangan DC. Untuk yang selanjutnya kita ini udah bisa ya teman-teman, nanti gambarnya ini, nanti yang ini untuk outputnya di gambar yang di bagian bawah. Untuk yang inputnya yang AC bisa digambar nanti di bagian atas, nanti bisa disesuaikan ini seperti ini untuk posisi. Nah, nanti bisa digeser ke bagian atas seperti ini atau geser-geser seperti ini bisa. Ini juga sama, kita stop dulu. Bisa digeser nanti di bagian bawah seperti ini, terus ininya posisinya juga bisa digeser-geser. Oke. Sepertinya ini untuk yang beban belum terpasang cukup ya, kita close dulu. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu pada saat beban terpasang. Oke, sini kita udah punya resistor 1. Tapi sebentar, sebelum itu untuk mengukur ini, matiin dulu. Untuk mengukur arusnya kita menggunakan satu lagi di sini, yaitu multimeter. Kita set DC, tapi ini untuk mengukur arus, jadi kita klik yang A. Oke, kita sambungkan ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, sudah ya. Kita coba run di sini. Apakah tegangannya akan sama atau akan berbeda? Untuk ini tetap sama. Untuk titik A dan titik B. Untuk titik C, titik D, nah di sini tegangannya menurun menjadi 4,477 volt. Yang semula tadi kalau tidak salah 8 volt. Ini menjadi 4,77. Kemudian untuk arusnya di sini terbaca sekitar 20,3435 mA ya teman-teman. Ini udah terlihat. Ini untuk arusnya. Kemudian kita close dulu boleh. Untuk yang di osiloskop pertama kita coba. Ini masih sama. Bentuk tegangannya seperti ini. Lalu apakah di osiloskop kedua sama juga? Kita coba. Ternyata berbeda teman-teman. Nah, di sini terlihat bentuk gelombangnya, kita pause dulu. Nah, kira-kira berbentuk seperti ini. Ada riaknya, yang semula tadi lurus, ini ada ripple-nya. Nah, ini nanti juga sama gambarnya nanti bisa digambar di sini untuk yang kedua. Ini tadi outputnya bentuknya seperti ini, kemudian outputnya seperti ini. Untuk inputnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita boleh stop dulu. Stop simulasi. Nah, oh iya, kita start. Nah, ini tadi untuk yang pengisian titik A, titik B. Di sini tadi diisi juga, titik CD diisi, jadi seperti ini. Untuk arus yang terukur juga diisi. Kemudian nanti untuk jawaban pertanyaan diisi menggunakan yang ini. Nanti dicari VPP-nya berapa, kemudian VDC tanpa bebannya berapa, kemudian VDC per bebannya tadi berapa. Oke, kurang lebih seperti itu simulasi untuk penyearah dengan menggunakan satu dioda atau penyearah setengah gelombang. Mungkin apabila ada pertanyaan atau mungkin ada kesalahan pada saat saya menjelaskan lab sheet ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.